di beberapa lalu itu sempat banyak komentar-komentar kritik pedas terhadap pelayanan. Tidak hanya di daerah kita, pasti banyak di daerah lain pun itu menjadi suatu kritikan buat pemerintah, Pak, terkait upaya dalam meningkatkan layanan publik, gitu, agar lebih cepat dan transparan. Pak Bupati ini punya program ya, dan sudah berjalan dari beberapa bulan yang lalu. Oh, berarti ada program ya, Bapak Bupati? Iya, Bupati sesuai dengan janji politik beliau. Oke. Bahwa pelayanan itu akan semua dilaksanakan di kecamatan. Oh, biar lebih cepat. Iya, terutama layanan kependudukan, layanan administrasi kependudukan. Mulai dari KTP, KK, akte lahir, KIA. Tapi Bapak sendiri selaku nih Camat Sepatan Timur, Bapak selalu menekankan nggak kepada setiap desa, tolong ini ditertibkan dan segala macam gitu, agar ya semuanya berjalan normal gitu. Iya, saya sudah sampaikan kepada para pemerintah desa, aparatur desa, agar menertibkan, mengingatkan. Taruhlah, anggaplah juga adanya oknum juga dari masyarakat yang masih belum aware terhadap lingkungan, karena masih membuang sampah. Kita temuin buang sampah sembarangan, baik di kali, di pinggir jalan, kita sering temukan itu, Pak ya. Dari pihak kecamatan sendiri, Pak, tetap harus ada mengadakan program nggak untuk menangani itu? Sebenarnya penyebab banjir kita ini ya karena itu, karena banyak saluran yang tertutup, yang menyempit, yang terganggu. Bener-bener, Pak, bener sekali. Gitu kan? Bahkan sampai yang sudah tidak berfungsi, Pak. Iya, ada yang udah kayak dulu ini, kalau waktu saya kecil ini kali ini, gitu. Iya, betul. Itu sekarang nggak ada. Iya. Itu kepada siapa tuh, Pak, kita harus bertindak tuh, Pak? Buat semuanya yang ingin hadir, yang punya cerita inspirasi, menarik, yang perlu di-share ke teman-teman, teman-teman bisa hubungi Maru Channel melalui akun media sosial kami di bawah ini. Tinggal di DM aja. Nanti akan kita kontak dengan tim Maru Channel untuk duduk bareng gua di ruang cerita. Terima kasih. Kali ini kita kedatangan orang nomor 1 di Sepatan Timur. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih, Pak, udah meluangkan waktunya untuk menyempatkan hadir di ruang cerita ini, Pak. Ya. Oke, Pak, sedikit kita mulai ke obrolan santai aja, Pak, sebenarnya nggak terlalu yang mendalam nih. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit nih, Pak, tentang latar belakang Bapak nih. Mungkin orang masih banyak, khususnya masyarakat Sepatan Timur yang belum mengetahui nama Bapak, kan gitu biasanya. Ya. Mungkin bisa dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ucapkan. Perkenalkan, nama saya Miftah Surito, SSTP MM. Ya. Oke, Bapak Miftah. Saya kelahiran Tangerang. Ya. Tangerang. Kebetulan memang orang tua saya yang laki-laki ini orang Sepatan Timur. Oh, asli, Pak? Ya, sedangkan orang tua yang perempuan ini orang Sepatan. Karena dulu kan masih satu kecamatan Sepatan, belum ada pemekaran. Masih nginduk kita ya dulu ya, masih jadi satu masih kita. Nginduk, ya. Juga sering jalan kaki main ke sini ke Daungnya, ke Barat, gitu kan. Ke sini juga saya dulu pernah. Iya. Dulu kan jalannya masih jelek. Iya, dulu parah banget, Pak. Sekarang sudah banyak perubahan. Banyak perubahan sekali, Pak. Luar biasa, banyak perubahan sehingga menjadi maju, rame, ya. Bener. Dulu banyak pohon bambu, Pak, ya. Tempat jinbong anaknya. Iya, istilah orang dulu itu kampung kita itu paling kompulsori ya. Tempat jin buang anak. Ya, benar-benar. Saya lahir besar di Sepatan, di desa Pondok Jaya saya. Oke, Pondok Jaya. Iya, kemudian saya sekolah di SDN Sepatan 1. Oke. Lanjut ke MTS Sepatan yang di Awabin itu. Iya, yang di belakang masjid itu ya, Pak ya? Iya, betul. Kemudian lanjut saya ke SMUN 1 Mauk. Pertanyaan saya, kenapa nggak di Mulia Budi? Bapak pasti tahu dong sekolah Mulia Budi waktu itu. Kan dulu kan orientasinya itu negeri ya? Iya, benar. Negeri kan dulu ada di Mauk sama di Tangerang. Iya, benar.
saya udah daftar di Tangerang tuh dari mulai SMA 1, SMA 2 sampai SMA 7. Bener-bener. Terakhir saya daftar di Mauk gitu, di Mauk gitu karena memang NEM dulu kan pakai Iya, NEM-nya. benar-benar Ya, betul masih saya NEM. belum Zona-zona seperti bisa, sekarang. ya, Ya. belum bisa masuk di kota ya. Iya, iya. Jadi saya SMA-nya di kampung di Oke. Mauk, saya di Mauk, SMA ya. Mauk. Kemudian setelah lulus saya 2001 saya lulus, lanjut ke SMPTN. Kalau dulu itu ada masih SMPTN. Oke. Sekarang sudah berubah menjadi PDN. Oh, luar biasa Ya, sekali. jadi sejak 2001 itu ya bisa dikatakan saya merantau gitu ya ke Bandung. Oh, berarti Bapak sempat pindah ke Bandung? Keluarga Saya apa Bapak aja? Oh, kuliah. Ya, saya kuliah di Bandung selama 4 tahun. Ya, Oke. saya pulang setahun 2 kali. Mm-mm. Kemudian lulus 2005, 2005. saya ditugaskan di Pemda Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa. Sudah mulai bekerja pada waktu Ya, setelah langsung. lulus ya berarti Ya, dari Bandung. Karena memang ikatan dinas. Oh, Jadi ketika lulus langsung bekerja. Jadi Tiga Raksa, kemudian saya ngekos di sana, kan sudah jarang pulang tuh ya. Pernah ngerasa jadi anak kos berarti Bapak nih. Jadi ya mungkin banyak orang sini ya, baik Sepatan Timur maupun Sepatan yang apa namanya bingung yang mana orangnya gitu. Saya Karena juga memang, iya. iya. Karena pasti pikiran orang gini Pak Camat itu pasti dari luar daerah Sepatan lah pasti. Iya. Termasuk pikiran saya baru tahu Bapak asli orang Sepatan Timur. Iya, di sini juga banyak teman-teman sekolah saya, baik di MTS, di SMA maupun di SD ya, karena dulu kan sekolah jauh-jauh ya. Benar-benar. Jadi banyak yang penasaran gitu kan. Pasti. Mereka tahu keluarga saya, keluarga besar saya, tapi ke sayanya jarang lihat tahu. karena memang sejak 2001 saya sudah keluar. Mungkin kalau kata anak sekarang mah gede di kampung orang kali gitu Pak. Bisa. Bisa dibilang gitu ya. Iya, dan sekarang pun saya dari ngekos, kemudian nikah dan ambil rumah di Panongan, Kecaraya. Jadi Oh, berarti di Panongan sekarang tinggal. ya, walaupun saya tugas di sini, asli di sini, tapi saya tinggal di sana. Jadi warga sana saya. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman nih, khususnya warga Sepatan Timur nih, yang belum mengetahui Bapak Camat kita nih. Nah, tadi udah disepil tuh dari mulai biografinya, mulai sekolah di mana, tinggal di mana, dan ternyata Bapak Miftah ini selaku Camat Sepatan Timur adalah orang asli Sepatan. Mesti digaris bawah itu teman-teman tuh. Setelah lulus, saya tugas di sana. Pertama saya penempatan di Badan Kepegawaian Daerah. Oke. Selama kurang lebih 7 tahun. 7 tahun berarti. Ya, kemudian saya dipromosikan menjadi kasih di sana. Kemudian keluar ke lapangan itu sekitar 2012. 2012. Saya sebagai Sekcam Kecamatan Pakuaji. Oke. Karena mungkin latar belakang saya sebagai orang Tangerang Utara ya. Saya banyak tempatkan di wilayah utara gitu kan, mulai dari Kecamatan Pakuaji, kemudian saya pindah ke Kecamatan Kosambi. Oh, Kosambi. Kemudian pindah lagi saya ke Kecamatan Legok. Saya pernah di selatan ya. Oke. Kemudian saya pindah lagi ke Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga. Setelah dari Teluk Naga saya pindah lagi ke Mekar Baru, Kecamatan Mekar Baru, dan terakhir sekarang di Sepatan Timur. Luar biasa sekali Pak. Tangerang Utara juga. Tapi Bapak kalau bahasa kasar nih, Bapak itu sudah melintang ke sana ke sini berarti. Ya, jadi sudah alhamdulillah dia mempelajari bahasa Sunda. Di selatan kan Sunda. Iya betul. Terus di Mekar Baru bahasa Jawa. Iya betul. Jawa Serang ya, iya betul. Yaseng. Bapak sekali, berarti sudah banyak pengalaman dong Bapak dari menyikapi situasi-situasi berbeda, tanggapan dari masyarakat kan. Khususnya kan pasti karakter masyarakat itu pasti berbeda-beda tuh Pak di setiap Bapak memimpin tuh. Nah, bagaimana nih Bapak nih dalam menjaga komunikasi nih Pak dengan warga atau masyarakat yang memiliki aspirasi berbeda Pak? Pasti kan aspirasi banyak yang berbeda tuh Pak. Tanggapan Bapak tuh seperti apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya tidak hanya aspirasi yang berbeda, tapi juga SDM ya, latar belakang yang sudah pasti majemuk dan berbeda-beda ya. Benar-benar. Jadi kita menanamkan di dalam diri kita, dalam hati kita itu positive thinking aja. Positive thinking ya. Terus aja positive thinking, kita
berpasrah ya kepada Allah, kepada Maha Kuasa. Bagaimanapun mereka adalah rakyat kita, masyarakat kita yang memang belum tahu secara menyeluruh. Benar. Berbeda dengan yang ada di pemerintahan, mungkin sudah tahu mana kebijakan, mana kondisi sebenarnya kan. Kalau masyarakat kan sama satu sisi aja. Betul Pak, apalagi kan sekarang banyak marak di media sosial ya kan, yang beritanya mungkin bisa dikatakan belum pasti 100% kebenarannya kan gitu Pak. Banyak masyarakat yang telan mentah-mentah nih tentang berita-berita yang mungkin kebenarannya itu belum 100% kebenarannya nyata gitu kan. Jadi Bapak menanggapi itu seperti apa tuh Pak? Ya kita masih thinking aja karena mereka belum tahu gitu kan, belum tahu dari sisi yang berbeda gitu. Oke. Seperti dulu zaman Rasulullah ketika dihujat, diludahin, ditimpain, caci maki, dimpukin ya kan. Benar Pak. Bahkan sama malaikat Jibril marah pada saat itu. Benar. Tapi Rasulullah kan bilang karena mereka belum tahu, biarkan saja gitu kan. Karena mereka belum tahu. Itu pun saya pakai untuk menahan diri, untuk bersabar, tidak terpancing, karena semua juga adalah makhluk Tuhan gitu kan. Semua ada sesama anak bangsa, benar. masyarakat kita, gitu. Semua saya rangkul, semua saya dekati, saya layani gitu kan, tanpa ada perbedaan. Ibaratnya berusaha memberikan yang terbaik lah Bapak ini. Ya, kepada seluruh lapisan, baik yang pro maupun yang kontra. Benar sekali Pak, luar biasa Pak. Tapi gini Pak, pasti ada sosok dari legenda kita atau dari orang-orang terdahulu, baik dari kalangan ulama terdahulu, pasti Bapak punya sosok menjadi panutan Bapak nih dalam memiliki kepemimpinan lah, gaya kepemimpinannya gitu. Bapak memilih, pasti punyalah sosok idola Bapak gitu. Ada nggak Pak? Ya, idola saya Rasulullah. Oke. Bapak langsung mengacu kepada Rasulullah. Ya, ada beberapa beliau yang saya teladani, yang saya gunakan. Salah satunya itu, gitu kan, tadi dalam menyikapi masyarakat yang berbeda-beda ini. Gitu. Benar. Kita harus ya sabar gitu kan. Benar banget. Thinking, tidak terpancing emosi. Ya doakan aja supaya semua mengerti, semua kondusif. Betul. Semua yang penting masyarakat semua dalam keadaan tentram, aman dan nyaman. Betul. Paling seperti itu Pak. Iya Pak, saya kemarin ini nyekrol sosial media nih Pak. Saya lihat nih Pak, ada berita bahwasannya pada hari Senin kemarin itu adanya terlaksana musrenbang itu Pak. Ya. Bener gitu? Betul, kemarin kita sesuai jadwal yang diberikan oleh Bapeda ya, pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, kita mendapatkan jadwal hari Senin tanggal 26 jam 1. Alhamdulillah kita kemarin laksanakan dan sudah terlaksana dengan sukses gitu, atas bantuan dukungan semua pihak. Betul. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan dari musrenbang tersebut ini bisa terwujud terlaksana di tahun 2027. Oke. Berarti dari hasil itu gimana Pak? Dari hasil musrenbang itu ada poin-poin nggak yang kemarin dibahas itu? Mungkin bisa di-spill nih Pak. Ya poin-poin yang memang masyarakat itu memangnya harus mengetahui hasil kemarin musrenbang itu gitu Pak. Ya, poin-poin sesuai dengan pedoman yang telah diberikan dari Bapeda bahwa ada beberapa bidang program yang diusulkan oleh kecamatan dengan kombinasi atau pembagian persentasenya. Gitu. Misalnya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang ekonomi, dan bidang lingkungan hidup. Dan satu lagi tata pemerintahan, bidang tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik. Berarti kemarin isinya poinnya itu tuh Pak yang dibahas. Ya, betul. Pada kejadian musrenbang kemarin, ada nggak Pak program yang saat ini atau yang memang akan diprioritaskan menjadi utama dulu gitu dalam menjalankan program yang kedepannya nih, kita minimal prioritas ini dulu nih, ada nggak prioritasnya Pak?
Ya, memang komposisi yang dikedepankan pada pembangunan 2027 ini adalah di bidang ekonomi. Oke. Ya, ini sekitar 17 usulan yang disampaikan, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yaitu karena di wilayah kita ini potensinya ada UMKM, benar sekali, ada pertanian, betul, terus industri perdagangan, betul. Itu potensi ekonomi yang ada di kita. Jadi potensi itu yang akan kita kembangkan melalui program-program yang ada di tingkat kecamatan dan juga di tingkat kabupaten. Jadi berharap itu semoga di wilayah kita khususnya Selatan Timur dalam segi perekonomiannya maju. Betul. Harapan kita seperti itu pasti Pak ya. Betul, ya. Mungkin Pak sebelum kita panjang lebar Bapak bisa minum terlebih dahulu. Oke, buat semuanya yang saat ini lagi bingung cari kendaraan sepeda motor, teman-teman nih, gua kasih rekomendasi yang bagus ada di daerah Pisangan Cecere, yaitu Cecere Motor. Banyak sekali varian dari merek motor hingga varian warna yang disajikan. Teman-teman bisa langsung chat Cecere Motor di bawah ini dengan harga yang pastinya terjangkau dan tidak ribet. Oke, buat teman-teman, buat khususnya warga Selatan Timur, untuk warga Selatan, Mauk dan sekitarnya yang lagi bingung nih mau ajak makan keluarga bareng-bareng bersama dan nggak jauh, pastinya lokasinya ada di daerah Selatan, depan pom bensin Selatan, yaitu Raja Pecak Nusantara yang selalu menyajikan hidangan dari baik ikan, ayam, masih banyak lagi teman-teman. Bisa kunjungi langsung di Raja Pecak Nusantara. Terima kasih. Oke, Pak Miftah. Kita lanjut lagi Pak Miftah. Berarti berjalan baik acara musrembang kemarin. Alhamdulillah. Berarti tapi gini Pak, banyak netizen Maru Channel Pak, atau penonton Maru Channel khususnya warga Selatan banyak yang nanya nih Pak. Sekarang sudah memasuki musim penghujan nih Pak. Dan sudah mulai banyak yang kita, mungkin Bapak lebih mengetahui ini daripada saya, pastikan kabar itu kan. Udah mulai banyak yang kerasa banjir nih Pak. Mungkin ada solusi nggak dari Bapak gitu, khususnya sebagai orang nomor 1 di Selatan Timur ini dalam menyikapi agar wilayah kita tidak terkena banjir lagi gitu Pak? Oke, ya. Terkait bencana banjir tahun ini ya, di awal tahun 2020 ini memang ada cuaca ekstrim. Betul, siklon Pak. namanya ya. Betul. Pasca siklon atau apalah itu. Ini curah hujannya berbeda dari yang biasanya. Ini lebih banyak ya, lebih tinggi. Pasca siklon ini sehingga banyak wilayah-wilayah kebanjiran. Iya. Termasuk ada saudara kita ya, kalau bicara nasional ya, ini ada 3 provinsi. Iya, benar-benar Pak. Kena bencana dahsyat ya karena siklon ini, yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Betul. Bahkan dengan adanya hujan yang intensitas tinggi ini sehingga menjadikan adanya air bah. Benar. Bahkan rumah-rumah mereka pun hilang, hanyut ya ke bawah. Itu ini kita bisa jadikan acuan gitu ya. Betul. Bahwa di wilayah kita ini kan banjir juga. Benar. Tapi ada saudara kita yang lebih parah itu. Betul Pak, betul. Alhamdulillah wilayah Selatan Timur ini tidak separah wilayah-wilayah lain. Betul. Termasuk di Kabupaten Tangerang. Betul. Ini ada hampir semua kecamatan ini ada wilayah-wilayah yang tergenang ya. Benar. Tergenang. Bahkan ada yang parah itu di wilayah utara, itu ada di Kresek. Betul. Kayak di total tuh Pak Regensi ya. Pasar Kemis masuk kayak. Rajeg, Jayanti, Cisoka, terus termasuk Mekar Baru juga. Ini sudah tinggi ya. Benar. Sudah di atas 1 meter itu kan. Betul. Kalau di kita yang saya tahu
paling sebetis ya, Sebetis. kayak jengkul. Sebetis. Pokoknya. Oh, terakhir di depan studio kita sampai sudah boleh Pak. Dan alhamdulillahnya, Iya. ya walaupun bencana kita masih alhamdulillah. Masih bisa beraktivitas gitu kita maksudnya. Cuma beberapa jam, Betul. iya kan, tidak berhari-hari. Betul. Jadi kan saya masih mantau per 2 jam, per 3 jam atau apa udah turut. Ada wilayah. Selama- Bahasa kasar ada wilayah. Gua nggak nih kelelep nih kan gitu. Selama hujannya berhenti, kecuali masih hujan terus, maka akan terus naik air kan. Ketika hujan berhenti, wah kita kan turun air turunnya. Karena memang hanya menunggu air ngalir aja. Benar-benar. Kemarin sempat Sungai Cisadane itu Siaga 1 tuh Pak. rata dengan daratan Kampung Kelor. Oke. Iya. Udah mulai rata tuh ya. Iya, ada bahasa wilayah dari wilayah barat itu meres namanya, meres. Udah meres, Udah udah rata. meres. Kalau kata orang kita udah meres nih airnya. Jadi udah siaga, khawatir meluap, Ke banjir. pemukiman bahaya kan. Memang kita kalau kita bandingkan ya, wilayah Kabupaten Tangerang ini ada wilayah hilir. Itu Tuh. di Kecamatan Naga, saya pernah tugas ke sana, desa Tanjung Burung. Itu ada hilirnya, ada muaranya. Betul. Jika memang air naik di Selatan Timur, maka Tanjung Burung udah kelelep. Gitu. Bener. Makanya kita semua jangan berharap itu terjadi. Jangan Sampai Selatan Timur air sana meluap. Iya. Karena pasti Tanjung Burung lebih parah. Lebih parah daripada kita Ya, pasti. ini satu atap. Iya, benar. Ya. Bahkan sekarang pun masih tinggi mereka tuh. Benar. Karena mereka menerima aliran air dari Bogor, tidak hanya dari wilayah Tangerang maupun Tangerang Selatan. Iya, benar. Bahkan air dari Bogor pun nyampe ke Kita ya. Tanjung Burung. Melalui, Gitu, karena saudara ini kan panjang dari Benar-benar. hulunya. Dan saya sudah berkali-kali mengingatkan masyarakat di dalam kegiatan keagamaan maupun sosial ya di masyarakat terkait dengan pengolahan sampah. Oh, Jangan buang sampah sembarangan. itu. Perhatikan selokan, kebersihan selokan. Itu sempat saya sampaikan. Jangan buang sampah di saluran, di selokan. Apalagi kan sekarang di setiap desa atau khususnya yang saya ketahui ya, di Desa Gempol Sari ini sudah memiliki program pengelolaan sampah, Pak. Bener kan? Ya, Karang Taruna. Nah, jadi harusnya tuh masyarakat lebih aware lagi harusnya kan terhadap lingkungan. Ya, saya juga sudah mengingatkan untuk memperhatikan lingkungan. Minimal lingkungan sendirilah gitu ya. Salurannya perhatikan. Emang di saat kemarau ataupun bukan musim penghujan, ya itu tidak pengaruh. Iya benar. Biasa aja gitu kan. Benar. Salurannya normal, mau tersumbat, nggak ada ngaruh apa-apa. Tapi ketika ini misalnya musim siklon ini, hujannya tinggi, hujannya tinggi, itulah mereka baru pada sadar. Iya, tapi ternyata sampah. Jadi kan sampah ini Pak, yang saya ketahui itu nggak hanya dari daerah gitu Pak. Terkadang ada kalau bahasa orang kita nih, palidan gitu Pak. Palidan dari daerah lain gitu. Yang sehingga ketika air itu jalan besar, masuklah ke kita. Ada gitu Pak solusi gitu. Yang bahasanya seperti menanggulangi jangan sampai sampah-sampah yang dari luar itu masuk ke daerah kita. Ya, sampah-sampah yang hanyut itu kan adanya di saluran-saluran yang besar. Yang gede, kali gede lah kalau disebutnya ya. Di wilayah kita disebutnya kali gede lah. Oke. Tapi untuk saluran kecil atau kali kecil itu kan sama-sama kita, nggak mungkin palit dari wilayah kota. Ya kan, pasti kita orang kita juga, baik orang lewat maupun emang warga situ yang buang sembarangan. Ya kebiasaannya buang sampah seenaknya gitu kan. Harusnya pada kita udah harus mulai sadar itu. Pemerintah ini kan sudah banyak program mengkampanyekan agar sampah ini tidak dibuang sembarangan gitu ya, agar dipilah, dikelola gitu. Saya rasa kita mungkin yang ada di sini pun belum ada yang milah sampah kayaknya di rumahnya ya. Iya, tapi dari menyikapi itu tuh Pak, kadang kan sungai yang kecil atau irigasi lah kita sebut kali yang kecil nih, yang masuk ke pemukiman ini. Pandangan Bapak nih melihat seseorang atau warga yang terlalu memepet gitu kali dengan jembatan, mereka jadi buat jembatan terlalu mepet tuh Pak. Itu salah satu penyebab terjadinya tersumbat tuh Pak.
Ya. Jadi air nggak jalan sehingga Muberla bisa masuk kampung. Itu tanggapan Bapak seperti apa Pak dengan oknum-oknum lah kita anggap seperti itu? Ya, saya menghimbau pada warga masyarakat agar menyadari, menyadari bahwa hal itu salah. Iya. Ya, mungkin kalau kita tinjauan agama ya, mungkin di dunia kita enggak, tadi cuma diomongin orang dong, tapi di akhirat kita akan bertanggung jawabkan itu, gitu kan ya. Kalau di sini kita paling hanya ngelus dada, paling ngomongin gitu kan, menyampaikan gitu. Karena memang apa yang mereka lakukan itu ya sangat merugikan, sangat mengganggu. Betul. Itu kan normalnya aliran air. Ini mudah-mudahan nih pada sadar nih. Warga nih. Pada ya dikembalikanlah sebagai seperti semula lah minimal fungsinya gitu ya. Fungsinya karena imbas dari perilaku mereka itu juga banyak yang muncul kayak di jalan Tanah Merah tuh yang udah mulai menggenang Pak di situ Pak. Itu tidak hanya hujan kan, di hari-hari biasa mereka limbah air mandi. Air dari pemukiman pun. Ya, cuci mandi pun itu kan banjir jalan kan. Warnanya udah bukan putih ya Pak. Itu ya biar mereka rasain sendiri kelakuan mereka ya itu hasilnya gitu kan. Gitu. Tapi oke lah. Itu keresahan, tapi Bapak sendiri selaku nih camat Sepapan Timur, Bapak selalu menekankan nggak kepada setiap desa, tolong ini ditertibkan dan segala macam gitu, agar ya semuanya berjalan normal gitu, aliran-aliran dari sungai-sungai itu tidak tersumbat lagi. Iya, saya sudah sampaikan kepada para pemerintahan desa, aparatur desa, agar menertibkan, mengingatkan masyarakatnya agar tidak melakukan kegiatan itu gitu kan, agar tidak mengganggu aliran sungai atau aliran irigasi gitu. Jadi jika memang mereka ada kebutuhan jembatan ya harusnya jangan mengganggu lah, jangan persempit ruangnya. Jadi kalau bisa diperluas gitu kan, dengan memberikan sebagian lahan miliknya mungkin yang nempel sama kali kan, jangan malah mempersempit kali gitu. Jadinya imbasnya orang-orang yang nggak bersalah juga ikut kena. Betul kan Pak? Jadi memang ini yang depan dia masih mempersempit kali, yang belakang ngebuang sampahnya, jadi sama-sama. Iya benar-benar. Oke Pak, taruhlah anggaplah juga adanya oknum juga dari masyarakat yang masih belum aware terhadap lingkungan, karena masih membuang sampah. Kita temuin buang sampah sembarangan, baik di kali, di pinggir jalan kita sering temukan itu Pak ya. Dari pihak kecamatan sendiri Pak, tetap harus ada mengadakan program nggak untuk menangani itu? Pasti kan kalau misalkan dibiarkan juga ya pastilah lama akan menjadi sampah tetap menumpuk kan, pasti kayak gitu Pak, karena ketidaksadaran masyarakat awalnya gitu. Tapi kan tetap ada strategi Bapak gitu dengan jajaran untuk mengatasi itu. Ya, saya terus mengkampanyekan terkait dengan pola hidup PHBS ya, pola hidup bersih sehat ya. Oke. Jadi dengan salah satunya adalah pengelolaan sampah yang baik dan benar, mulai pemilahan, bank sampah, pengangkutan sampah. Itu sudah dalam rangka pencegahan yang kita lakukan itu, dan juga dalam rangka penanganannya pun kita selalu mengangkut ya sampah-sampah yang memang berserakan atau tempat sampah liar. Orang yang masyarakat buang sampah seenaknya, tumpuk banyak sehingga jadi keluhan, tetap ditangkut gitu kan. Hari ini pun kita lagi angkut di Jalan Bayur itu, banyak sekali di situ. Kemudian juga termasuk pembersihan kali, dan juga banyak orang buang sampah di kali. Ya. Sehingga ngumpul di satu titik yang memang itu sampah nggak bisa lewat. Benar. Di wilayah kita itu ada di Kampung Kelor itu ada sampah-sampah yang memang ngumpul dari hulu, ya, dari kota Tangerang mungkin sampai di situ ngumpul sehingga penuh gitu kan. Nah itu pun menghambat air, dan kemarin pun kebanjiran warga sekitar itu, sehingga kita mengambil langkah untuk naikin sampah yang ada di kali ke darat. Itu untuk bisa memperlancar aliran. Sebenarnya penyebab banjir kita ini ya karena itu, karena banyak saluran yang tertutup
yang menyempit, yang terganggu. Bener-bener Pak, bener sekali. Gitu kan? Bahkan sampai yang Oleh sudah masyarakat tidak berfungsi ini. Pak. Iya, Ada yang udah kayak dulu ini kalau waktu saya kecil, ini kali ini gitu. Iya, betul. Itu sekarang nggak ada. Iya. Itu kepada siapa tuh Pak kita harus bertindak tuh? Jika pada yang bersangkutan kita ingatkan. Oke baik. Kalau misalnya diingatkan yang nggak dengar juga ya kita doakan lah. Iya. Aduh. Jadi buat teman-teman juga nih yang nonton nih, yang minimal dari diri kita dulu lah mulai dirapikan ya Pak ya. Betul. Kalau bukan dari diri kita pribadi, mau kapan lagi sih kita harus memulai itu untuk aware lagi terhadap lingkungan kita gitu, menjaga lagi kebersihannya gitu kan. Masih bagus wilayah kita tidak seperti saudara-saudara kita di wilayah lainnya Pak. Yang lebih parah. Betul kan? Oke Pak, kita mulai meranjak nih Pak. Di beberapa lalu itu sempat banyak komentar kritik pedas terhadap pelayanan. Tidak hanya di daerah kita, pasti banyak di daerah lain pun itu menjadi suatu kritikan buat pemerintah Pak terkait upaya dalam meningkatkan layanan publik gitu agar lebih cepat dan transparan. Mungkin Bapak ada program kepada jajaran agar kita lebih cepat dalam melayani dan tetap transparan. Seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, terkait dengan pelayanan, Pak Bupati ini punya program ya dan sudah berjalan dari beberapa bulan yang lalu. Oh, berarti ada program ya Bapak Bupati? Iya, Bupati sesuai dengan janji politik beliau. Oke. Bahwa pelayanan itu akan semua dilaksanakan di kecamatan. Oh, biar lebih cepat. Iya, terutama layanan kependudukan, layanan administrasi kependudukan. Mulai dari KTP, KK, akte lahir, KIA, akte kematian, perubahan, data segala macam ya. Selama memang persyaratannya lengkap, tidak ada masalah, itu dilaksanakan atau cukup di kecamatan. Oh, sekarang udah nggak mesti harus ke pusat. Iya, nggak perlu ke dinas. Udah. Jadi perlu diketahui juga oleh masyarakat jangan sampai nggak tahu informasi ini. Mereka datang ke dinas, tapi disuruh ke kecamatan. Nah, nanti kan persepsinya, saya diumbang-ambing gitu kan. Karena nggak dari kecamatan karena nggak tahu gitu kan. Karena tidak update dalam informasi. Ya, jadi sudah dilaksanakan di kecamatan. Oh, di kecamatan. Ya, dan gratis gitu kan. Tanpa ada pungutan biaya apapun. Tanpa ada pungutan biaya apapun. Jadi cuma kita mengurus keperluan kita sendiri gitu kan, ngurus sendiri maksudnya. Oke, jangan orang lain. Nyuruh orang yang ketemu kita. Oh itu buat teman-teman tuh nggak mesti sekarang kita nggak mesti khususnya di wilayah Sepatan nggak mesti harus mengurus surat-surat kependudukan jauh-jauh ke kantor dinas. Iya. Sekarang sudah bisa pembuatannya melalui di kecamatan. Betul. Jangan sampai nggak tahu informasi ini Pak nih. Iya. Atau disalahin lagi aja nih. Dia mengambil katanya. Dan hindari nih nyuruh-nyuruh orang nih. Iya. Datang sendiri persyaratan lengkapin jadi di kecamatan. Karena kita sudah dikirimkan belangko. Pencetakannya, petugasnya juga. Jadi sudah ada di kecamatan semua. Dan di kecamatan juga kalau misalkan teman-teman atau masyarakat mau buat bisa dari pagi nih Pak. Jadi sebelum kantor kecamatan buka, teman-teman bisa olahraga dulu tuh, benar nggak? Ya, kita sudah menata ya, mempercantik halaman kecamatan. Yang sekarang sudah ramai dengan taman-taman, anak bermain. Kita juga punya inovasi di situ, Safety Edutainment namanya ya. Oke, siap. Depan ada kolaborasi antara edukasi dan entertainment, pembelajaran dan juga hiburan. Nanti di sana kan ada panggung juga. Iya. Kita agendakan dalam waktu-waktu tertentu kegiatan-kegiatan edukasi dan entertainmentnya. Oke. Itu dia berarti Pak ya. Jadi teman-teman bisa dari pagi lah ya, biar sehat dulu, olahraga, lari, baru ketika buka jam pelayanan. Baru jam pelayanan. Iya. Oke Pak, kita sudah mulai panjang lebar sedikit banyaknya. Mungkin nanti jika kita ditakdirkan untuk ngobrol bareng lagi Pak, mungkin kita bisa panjang lebar lagi nih Pak.
Mungkin sebelum kita closing, mungkin Bapak bisa kasih nih motivasi kepada generasi muda nih Pak. Ya, syukur-syukur generasi pemuda wilayah Sepatan Timur bisa terus berkarya, hal-hal positif yang dilakukan gitu Pak. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih untuk para generasi muda ini agar bisa memanfaatkan masa mudanya dengan hal-hal yang positif. Betul. Jangan sekali-sekali terbawa pengaruh-pengaruh negatif. Betul. Ya. Hindari kegiatan-kegiatan negatif yang sedang marak gitu kan, misalnya seperti geng motor, obat-obatan, minuman keras dan lainnya yang sifatnya negatif. Kita manfaatkan masa muda dengan hal-hal positif. Betul. Jadi seperti tadi kemudian kita terhadap lingkungan, terhadap sosial, kemanusiaan, bisa juga bergabung dalam organisasi yang memang bergerak di bidang-bidang tersebut gitu. Dengan tentu saja dengan kegiatan rutin yang sudah berjalan seperti bekerja dan lainnya. Betul. Jadi diisi juga dengan hal-hal lain yang positif, yang kegiatan sosial, kemanusiaan, gitu kan, kepedulian lingkungan hidup. Betul. Tadi kita bisa mengingatkan orang-orang yang memang ada yang buang sampah sembarangan. Iya, benar. Tegur, gitu kan, tegur, kita ingatkan bahwa yang mereka lakukan itu merugikan orang lain. Oke. Itu saja Bapak. Sudah terima kasih saya ucapkan dan teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan sedikit banyaknya sudah menjawab keresahan masyarakat. Mungkin Bapak tetap sehat selalu Pak. Amin. Semoga tugas-tugasnya diberikan kelancaran oleh Gusti Allah Pak. Amin. Oke, buat semuanya teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa dukung terus Ruang Cerita di Maru Channel. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen.